Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Baik para hadirin, ikhwan akhwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sebelum melanjutkan pelajaran kita, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana seorang penuntut ilmu berinteraksi dengan makanan. Ya. Perlu dipikirkan seorang penuntut ilmu seberapa banyak dia makan dan apa saja yang perlu dia makan. Bahkan ini sampai diperhatikan oleh para ulama, sampai ditulis. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, ada pertanyaan yang bagus pekan lalu. Qadarullah pertanyaan ini sampainya belakangan, sepertinya tertinggal di belakang, sepertinya dari akhwat. Yang saya ingin menjawab ini terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana agar waktu kita menjadi berkah? Apakah ada doanya? Ini pertanyaan yang bagus, saya katakan, karena sepertinya tidak dibahas oleh Imam Az-Zarnuji. Karena keberkahan waktu itu adalah salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Keberkahan waktu adalah salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Apa pentingnya? Kenapa kita harus memiliki waktu yang berkah? Kita harus mengupayakan waktu yang berkah. Saya beritahu prinsipnya terlebih dahulu. Prinsip umumnya, jika waktu seseorang itu diberkahi, maka dia akan mampu menghasilkan kebaikan yang banyak dengan waktunya tersebut, meskipun waktunya itu sedikit, meskipun waktunya sempit, tapi dia bisa menghasilkan kebaikan yang banyak. Ini kalau waktu diberkahi. Dan sebaliknya, kalau waktu itu tidak diberkahi, waktu itu tidak akan, pemiliknya tidak akan mampu menghasilkan kebaikan, meskipun waktu yang dimiliki itu banyak. Waktunya banyak, lapang, nganggur, akan tapi tidak bisa menghasilkan kebaikan. Berlalu cepat begitu saja tanpa dia menghasilkan kebaikan. Itulah kenapa, ya, contoh waktu yang tidak berkah itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih tentang tanda kiamat, salah satu ciri kiamat, tanda-tanda kiamat, yaitu kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Kiamat tidak akan terjadi sampai waktu berdempetan. Waktu itu akan berdempetan. Apa maksud berdempetan? Kata Nabi SAW, 1 tahun akan terasa seperti 1 bulan. 1 bulan akan terasa seperti 1 minggu. 1 minggu akan terasa seperti 1 hari. 1 hari akan terasa seperti waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan api. Menunjukkan 1 jam, ya. 1 hari terasa seperti 1 jam, dan 1 jam terasa seperti waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan api. Untuk menunjukkan betapa singkatnya waktu 1 jam itu menjelang hari kiamat. Sehingga memang menjelang hari kiamat waktu itu akan terasa semakin cepat. Merasakan nggak sekarang? Rasakan ya Pak ya? Terkhusus mungkin kita generasi tua ya Pak ya. Itu berbeda sekali zaman sekarang itu ya. Saya itu tinggal di Jogja itu sudah 13 tahun berarti. Tidak terasa, rasa-rasanya itu masih baru saja di Jogja. Menunjukkan waktu itu betapa cepatnya. Dan ini tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat, waktu itu semakin cepat berlalu. Dan kata para ulama, semacam kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, apa sebabnya? Kenapa waktu itu semakin cepat berjalan? Karena menjelang hari kiamat,
Allah mencabut keberkahan dari waktu. Secara bertahap Allah cabut keberkahan dari waktu. Dan sebaliknya, contoh itu tadi contoh waktu tidak diberkahi ya. Dia semakin cepat berlalunya tanpa bisa menghasilkan kebaikan yang banyak. Adapun contoh waktu yang diberkahi, contoh yang pertama dan paling utama adalah contoh waktunya Rasulullah SAW. Kalau kita mau mengamati, waktu Rasulullah SAW adalah waktu yang sangat berkah. Contoh nyatanya adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim diriwayatkan. Dalam hadis yang panjang, Jabir bin Abdullah mengisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada pada tanggal 10 Zulhijjah, pada Yaumun Nahar. Tanggal 10 Zulhijjah, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kita perhatikan. Bagi antum yang mencatat, coba dibikin semacam timeline, ya, timeline dari kiri ke kanan, pakai panah seperti itu. Kata Jabir bin Abdullah, pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi SAW memulai aktivitasnya di waktu duha. Ingat, ini starting pointnya. Poinnya bermulai dari waktu duha. Pada tanggal 10 Zulhijjah dari waktu duha. Bukan ba'da subuh ya, bukan, tapi dari waktu duha. Di waktu duha, beliau berjalan kaki dari kemah beliau menuju jamarat, menuju tempat lempar jumrah. Ini aktivitas pertama, berjalan kaki dari tenda ke jamarat. Jamarat tempat lempar jumrah. Ini semua aktivitasnya di Mina yang pertama ini. Lalu setelah sampai di jamarat tempat lempar jumrah, Nabi SAW lempar jumrah, melakukan lempar jumrah, melempar 7 kali batu kerikil. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, sampai 7 kali. Setelah lempar jumrah, Nabi SAW kemudian berjalan menuju tempat penyembelihan korban. Berjalan menuju tempat penyembelihan korban. Setelah itu beliau sendiri menyembelih unta dengan tangan beliau sebanyak 73 unta. 73 unta disembelih oleh Nabi SAW sendirian. Beliau sendiri yang menyembelih. Jangan bayangkan menyembelih unta itu seperti menyembelih ayam atau menyembelih kambing. Hewannya besar, sehingga butuh effort dan butuh waktu untuk menyembelih unta itu. Meskipun dia hanya ditusuk saja ya, bukan dipotong sampai habis. Kalau menyembelih unta itu modelnya ditusuk. Sehingga tapi butuh waktu untuk menyembelih itu. 73 unta disembelih oleh Nabi SAW. Ini butuh waktu yang luar biasa. Lalu disempurnakan oleh Ali bin Abi Thalib menjadi 100 unta. Akhirnya ada 100 unta yang disembelih ketika itu. Kemudian setelah 100 unta disembelih, Nabi SAW memerintahkan seluruh unta itu diambil sebagian dagingnya, dipotong-potong sebagian dagingnya. Lalu setelah dipotong dagingnya, Nabi SAW memerintahkan daging itu untuk dimasak. Sekali lagi, yang dimasak adalah daging unta. Daging unta itu lebih keras daripada daging ayam, daging kambing, daging sapi, sehingga memasaknya butuh waktu yang lama. Dan sebanyak itu yang dimasak. 100 unta dikumpulkan sebagian dagingnya lalu dimasak. Dan sistem perapian seperti itu tidak, di zaman itu tidak seperti kita sekarang pakai kompor gas atau bahkan kompor listrik. Dulu sederhana apinya, sehingga butuh waktu untuk memasak itu. Setelah dimasak matang, akhirnya dimakan oleh Nabi SAW sebagian dagingnya dan diminum kuahnya. Makan dagingnya dan minum kuahnya. Setelah itu, kata Jabir bin Abdullah, baru beliau menggundul rambut beliau. Orang sekarang bilangnya tahadul, kata orang. Ya, menggundul rambut.
Oke, setelah digundul rambut, barulah Nabi SAW kemudian bertolak menuju Mekah. Ini semua tadi di Mina kejadiannya. Ini tadi semuanya Mina. Mina itu terpisah dari Mekah ya. Bagi yang sudah haji atau umrah tahu ada butuh waktu. Dari Mina menuju Mekah itu butuh waktu. Baru Nabi SAW setelah cukur rambutnya menuju Mekah, atau lebih tepatnya menuju Ka'bah. Lalu setelah sampai di Ka'bah, Nabi SAW kemudian melakukan tawaf ifadah. Apa tawaf? Apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Namanya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah itu selesai. Nah, lihat tadi starting pointnya duha. Lihat kata Jabir bin Abdullah, ketika Nabi SAW selesai melakukan tawaf, waktu zuhur belum tiba. Ya, coba direview lagi dari pertama. Apa saja aktivitas Nabi SAW sampai selesai beliau melakukan tawaf itu tadi, sebegitu banyaknya tahapannya. Kata Jabir bin Abdullah, ketika itu waktu zuhur itu belum tiba. Maka ini contoh berkah waktu itu. Ya. Dalam waktu yang singkat dari waktu duha menjelang zuhur, begitu banyak kebaikan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Orang zaman sekarang saya jamin, dia mau keluar waktu duha, pergi jumrah, lempar jumrah, melakukan tahapan-tahapan tadi, langsung dia ingin ke Mekah untuk menyelesaikan istilah orang sekarang namanya tanazzul itu. Dia melakukan tanazzul setelah lempar jumrah, langsung ke Mekah ingin tawaf. Itu baru malam selesainya. Ba'da Isya, teman saya dulu dia tanazzul setelah lempar jumrah langsung ke Mekah katanya. Biar selesai langsung. Dia tawaf, selesainya malam, Ba'da Isya, atau bahkan menjelang tengah malam baru bisa selesai. Ini zaman sekarang. Lihat bagaimana berkahnya waktu Nabi SAW. Inilah penjelasan kalau kita mendengar riwayat-riwayat, misalnya Imam Syafi'i berapa kali khatam Al-Quran ketika bulan Ramadan? 60 kali khatam Al-Quran Imam Syafi'i. Kalau kita rata-ratakan, satu hari khatam 2 kali Al-Quran. Kalau kita pikir dengan logika kita, gimana caranya? Khatam Al-Quran 2 kali, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, diulang lagi dalam satu hari di bulan Ramadan. Kita mungkin 2 kali khatam 1 bulan saja sudah berat sekali. Beliau satu hari khatam 2 kali. Bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Para ulama, waktu mereka adalah waktu yang berkah. Maka itu penjelasannya. Bagaimana para ulama bisa memiliki amalan yang sangat luar biasa. Imam Malik dalam sehari, kata anak beliau, Imam Ahmad, ya. Kalau tidak salah saya Imam Malik atau Imam Ahmad, satu hari sholatnya itu 800 rakaat. 800 rakaat sholat sunnahnya. Ini baru sholat sunnahnya. Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, antum mungkin pernah belajar kitab Aqidah Wasithiyah. Kita belajarnya mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyusun kitab Aqidah Wasithiyah itu hanya dalam 1 kali duduk. Dia duduk pada asar, menjelang maghrib selesai dia menulis kitab Aqidah Wasithiyah itu. Kita belajarnya Masya Allah luar biasa lamanya. Beliau menulis hanya dalam waktu singkat. Ini contoh waktu yang diberkahi itu. Nah, sehingga sebagaimana saya katakan, di antara modal utama yang kita butuhkan sebagai seorang penuntut ilmu adalah keberkahan waktu. Ya, agar kita bisa menghasilkan banyak kebaikan dengan waktu kita. Agar kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan mengumpulkan banyak ilmu dengan waktu kita yang terbatas itu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan waktu yang berkah itu? Kunci utamanya yang umum terlebih dahulu adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh. Barang siapa yang dia beriman dan bertakwa secara sungguh-sungguh, maka Allah akan bukakan baginya pintu-pintu keberkahan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka mau betul-betul beriman dan mau betul-betul bertakwa,
pasti kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Janji Allah, kalau betul-betul mau beriman dan betul-betul mau bertakwa, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan itu. Akan tapi apa yang terjadi? Walakin kadzdzab, akan tapi mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka tersebab apa yang telah mereka kerjakan itu. Ini kunci utamanya. Banyak sebenarnya untuk mengupayakan, tapi karena ini bukan tema utama kita, saya sebutkan satu tips yang praktikal saja, adalah yang langsung bisa kita praktikkan secara mudah, yaitu dengan melakukan silaturahmi. Melakukan silaturahmi. Kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, yang artinya, barang siapa yang dia suka untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia melakukan silaturahmi. Jadi kalau mau dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, lakukan silaturahmi. Apa hubungannya sama keberkahan waktu? Coba kita lihat. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya. Kalau kita pikirkan, bukankah kita semua itu sudah ditentukan kapan kita lahir dan kapan kita meninggal, ya? Ketika kita di kandungan, ketika ditiupkan ruh kita, itu sudah ditentukan kita ini meninggalnya kapan. Maka bagaimana caranya Allah memanjangkan umur kita padahal sudah ditentukan? Apakah ajal kita itu digeser sehingga kita hidup lebih panjang, ya? Kematiannya harusnya demikian, tanggal sekian, karena dia melakukan silaturahmi lalu digeser. Apakah demikian? Maka sebagian ulama mengatakan tidak. Maksudnya memanjangkan umurnya itu adalah Allah tidak menggeser waktu kematiannya, akan tapi apa yang Allah lakukan? Allah menambahkan keberkahan kepada umurnya. Allah menambahkan keberkahan kepada waktunya, sehingga seakan-akan dia umurnya lebih panjang karena dia bisa menghasilkan kebaikan yang banyak dengan umurnya. Sehingga tipsnya untuk mendapatkan keberkahan adalah berkahan waktu lakukan silaturahmi. Dan sedikit catatan terkait silaturahmi, di tempat kita ada pergeseran makna silaturahmi. Silaturahmi itu kalau kita cek kamus besar bahasa Indonesia, maknanya adalah tali pertemanan. Ya, tali pertemanan. Kalau dalam agama kita, dalam syariat Islam, tidak bisa kita silaturahmi ke teman, itu tidak bisa. Tidak berlaku silaturahmi kepada teman. Yang namanya silaturahmi itu dari kata rahim, silaturahim. Rahim itu maksudnya rahim ibu. Sehingga silaturahmi itu adalah menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang yang masih memiliki tali kekerabatan dengan kita. Orang-orang yang masih kerabat atau masih saudara kita, yang memiliki hubungan darah atau hubungan nasab meskipun jauh. Ini definisi silaturahmi. Sehingga secara syariat tidak tepat kita katakan ke rumah, kita datang ke tempat teman kita, atau biasanya itu saling kunjungan, ya, misalnya Muqtasidin berkunjung ke Qadisiyah, kami datang ke sini dalam rangka silaturahmi, seperti itu. Ini secara syariat tidak tepat, meskipun secara bahasa tidak masalah sebenarnya. Ya, tidak perlu kita ingkari orang yang mengatakan demikian, tidak perlu, ya, karena ini secara bahasa kita ada pergeseran makna. Tetapi yang perlu kita ingatkan, silaturahmi yang bisa memanjangkan umur dan bisa memanjangkan rezeki itu adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, dan yang paling dekat adalah orang tua. Sehingga orang-orang yang merantau di sini, tipsnya adalah di antara cara mendapatkan keberkahan waktu, hubungi orang tua kalau bisa setiap hari. Kalau bisa setiap hari. Itu bentuk silaturahmi. Ya, bentuk silaturahmi. Dan yang namanya silaturahmi, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz, wahai Syekh, ditanyakan kepada Syekh bin Baz, Syekh, kalau saya berkirim surat, saya ngirim SMS, itu silaturahmi atau tidak? Ya, kata Syekh. Ya, yang namanya silaturahmi tidak harus berkumpul secara fisik. Ya, menghubungi, bertanya kabar lewat WhatsApp, lewat sosial media, ini termasuk silaturahmi. Ya, kan, tapi kembali lagi ke pertanyaannya,
Bagaimana caranya mendapatkan keberkahan waktu adalah tadi dengan cara silaturahmi, salah satu caranya. Ya, banyak cara-cara yang lainnya. Kalau ada kesempatan insya Allah akan kita bahas. Baik, sekarang kita lanjutkan ke kitab Ta'limul Muta'allim. Di halaman 151 kita ulang sedikit yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Kata Imam Zarnuji, kemalasan itu bisa diakibatkan oleh banyaknya lendir dahak dan kelembaban di dalam tubuh. Cara untuk meminimalisirnya adalah dengan mengurangi makan. Ya, atau sebelum kita lanjutkan, saya sebutkan prinsip umumnya terlebih dahulu. Yang pertama, hendaknya para penuntut ilmu tidak terlalu banyak makan. Ya, karena kaitannya dengan nanti rasa malas. Ya, banyak makan itu mempengaruhi, bisa menyebabkan rasa malas pada diri seseorang. Ini yang pertama, prinsip umumnya. Nanti kita baca. Prinsip yang kedua adalah dari yang dimakan itu pun harus diperhatikan. Kira-kira apa yang bisa membantu dia untuk menuntut ilmu, atau terkhusus apa saja makanan-makanan yang bisa menguatkan hafalannya, maka hendaknya dia bersemangat untuk memakan makanan tersebut. Makanan apa saja yang bisa melemahkan hafalan atau bisa menyebabkan rasa malas pada tubuhnya, hendaknya dia menghindarinya. Sehingga secara jumlah dia lihat, kemudian secara komposisi juga harus dia perhatikan. Kata Imam Zarnuji, qila ittafaqa sab'una tabiban ala anna an-nisyana min kasratil balgham. Ini menurut kedokteran di zaman dulu. Ada 70 dokter telah bersepakat bahwasanya sikap nisyan, itu sikap mudah lupa, sikap pelupa itu diantaranya disebabkan karena banyaknya lendir dahak yang dimiliki oleh seseorang. Ini menurut ilmu kedokteran di zaman dulu. Wa kasratul balgham min kasrati syurbil ma'. Banyaknya lendir dahak disebabkan oleh banyaknya minum air. Wa kasratu syurbil ma' min kasratil akal. Banyak minum air disebabkan oleh banyak makan. Oleh karena itulah wal khubzul yabis yaqta'ul balgham. Nah, beliau menganjurkan kemudian di sini kata beliau, kalau kita mau memakan roti yang kering itu bisa menghentikan dahak. Demikian pula akluz zabib. Nah, ini yang paling banyak dinasihatkan oleh para ulama, ya. Memakan zabib. Zabib itu adalah apa? Kismis. Ya, kismis itu adalah pada hakikatnya adalah anggur kering. Ya, anggur dikeringkan maka jadilah dia kismis. Nah, ini diwasiatkan oleh banyak ulama, mewasiatkan memakan kismis. Kalau Ibnu Jamaah mewasiatkan di pagi hari. Makan kismis di pagi hari menurut pengalaman banyak ulama bisa menguatkan hafalan. Ya, memakan kismis di pagi hari menurut sebagian ulama bisa menguatkan hafalan. Wala yuksiru minhu, namun sebaiknya tidak memakan kismis itu terlalu banyak, kata Imam Zarnuji. Hatta la yatahja ila syurbil ma' fayazidul balgham. Ya. Karena kalau dia tidak terlalu banyak makan kismis sehingga dia tidak terlalu banyak minum sehingga tidak terlalu banyak dahaknya. Wasiwak yuqallilul balgham. Siwak, kata Imam Zarnuji, itu bisa mampu mengurangi jumlah lendir yang banyak itu. Ya. Wa yazidul hifdha wal fasahah. Dan siwak itu juga bisa menambahkan daya hafal dan kefasihan. Wallahu a'lam apa penjelasannya seperti apa. Akan tetapi siwak memang merupakan sesuatu yang bagus, ya. Kita lihat sebagian banyak para ulama itu di kantong mereka seperti pulpen, padahal itu bukan pulpen, ya. Para ulama itu meletakkan siwak di saku mereka. Dianjurkan bersiwak sebelum menuntut ilmu adalah sesuatu yang bagus, ya. Sebelum hadir di majelis ilmu, bersiwak terlebih dahulu adalah sesuatu yang bagus. Fa'innahu sunnatus saniyah, ya, ini termasuk sunnah Nabi SAW yang mulia. Tazidu fi sawabis salah, akan menambah pahala salat, ya, karena memang kata Nabi SAW, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salah.
seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Nabi tidak ingin memberatkan umatnya sehingga tidak dijadikan ini sesuatu yang wajib, ya, hanya disunnahkan saja bersiwak sebelum sholat. Wa qiraatil Quran, dan juga dianjurkan akan memperbesar pahala jika kita bersiwak sebelum kita membaca Al-Quran. Wa kaza al-qay'u yuqallilu balgham wa rutubat. Begitu pula muntah itu bisa mengurangi lendir dan juga bisa mengurangi kelembaban tubuh. Ya, wallahu alam apakah kemudian maksudnya dianjurkan muntah, saya belum membaca penjelasannya. Wa tariqu taqlilul akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli. Nah, ini ada yang bertanya juga belakangan lalu yang belum saya jawab, apa treatment untuk menahan hawa nafsu yang berlebih, hawa nafsu makan maksudnya. Nah, ini kata Imam Ibnu Jama'ah, caranya yaitu dengan mengurangi makan. Cara mengurangi makan adalah dengan merenungkan berbagai manfaat dari sedikit makan, yaitu as-sihah. Sedikit makan itu bisa mengantarkan seorang kepada kesehatan. Wal iffah, bisa mengantarkan seorang pada kehormatan diri. Wal ithar, juga sifat ithar. Wa qila fihi syairun, dalam hal ini terdapat sebuah syair yang bagus. Fa'arun summa 'arun summa 'arun. Tercela, tercela, tercela. Siapa itu yang tercela? Syaqa'ul mar'i min ajli ta'am, yaitu orang yang dia itu celaka karena makanan. Ya, tercela karena makanan, maksudnya itu karena terlalu banyak makan. Kata Ibnu Jama'ah, kata Imam Zarnuji, kemudian diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, salasatun yubghiduhumullahu min ghairi jurmin, al-aqul wal bakhil wal mutakabbir. 3 orang yang dibenci oleh Allah bukan karena dia berbuat dosa. Orang yang banyak makan, orang kikir, dan orang sombong. Akan tapi di catatan kaki disebutkan belum ada pentahqiq tidak menemukan adanya hadis dengan redaksi seperti ini. Ya, tidak ada hadis yang diriwayatkan dengan hadis yang sama persis seperti ini. Akan tapi meskipun banyak hadis lainnya yang menunjukkan tidak disukainya perbuatan ini. Ya, banyak makan, terdapat hadis-hadis lainnya. Kemudian sikap pelit dan juga sombong. Banyak hadis lainnya yang mendukung makna tersebut. Akan tapi secara lafaz tidak ada diriwayatkan demikian. Secara makna memang benar. Wa ta'ammul fi madari kasratil akli, maka renungkanlah dampaknya jika seorang itu banyak makan. Yang pertama yaitu al-amrad, ya, penyakit. Ya. Bagaimana saya tidak ingat prinsipnya. Coba saja tanyakan pada dokter, kalau tidak salah apa yang Anda makan itulah penyakit Anda. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Ya, prinsipnya dalam ilmu disampaikan oleh seorang dokter kepada saya. Ya. Apa penyakit Anda itulah apa yang Anda makan, ya. Sesuai dengan apa yang Anda makan. Kemudian kata Imam Zarnuji akan juga menyebabkan kalalatut tab', yaitu melemahkan tabiat. Dan juga disebutkan al-bitanatu tuzhibul fitnah, terlalu kenyang itu dapat menghilangkan kecerdasan seseorang. Lalu diriwayatkan bahwasanya Jalinus diterjemahkan Galenus di sana, dia berkata ar-rumman naf'un kulluhu. Nah, di sini dianjurkan makan buah delima. Ya, buah delima itu semuanya bermanfaat. Was-samaku dararun kulluhu. Ikan itu semuanya berbahaya. Wallahu taala alam. Kenapa ulama zaman dulu itu banyak yang mencela ikan, saya tidak tahu penjelasannya. Imam Ibnu Jama'ah juga menyebutkan demikian. Hendaknya para penuntut ilmu, kata Imam Jama'ah, menghindari memakan ikan secara berlebihan. Saya tidak tahu penjelasannya seperti apa. Apakah ini kemudian bisa kita berikan catatan ini menurut ilmu kedokteran zaman dulu, yang ini tidak lagi relevan di zaman sekarang. Wallahu taala alam seperti apa penjelasannya. Kan tapi memang sebagian ulama menganjurkan zaman dulu itu kalau bisa jangan banyak makan ikan, kata mereka. Kalau ilmu kedokteran sekarang sebenarnya bagus ya, bukan ikan ya, apa omega 3 segala macam ya, khusus ikan ikan salmon dan seterusnya, mungkin ini bagus ya. Wah, alam kenapa ulama zaman dulu tidak menganjurkannya.
Lalu disebutkan wa qalilus samak khairun min katsiriz zaman. Ya, sedikit makan ikan itu lebih baik daripada banyak makan buah delima. Wa fihi aidan islaful mal. Dalam banyak makan juga terdapat bentuk pemborosan. Wal aklu fawqa syab'i dararun mahdun wa yastahiqu bihi al-iqab wa dar al-akhirah. Makan lagi setelah kenyang menyebabkan bahaya yang serius dan pelakunya pantas mendapatkan hukuman di akhirat kelak. Wal akul baghidun fil qulub. Orang yang banyak makan biasanya tidak disukai oleh orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan oleh Imam Zarnuji, wa tariqu taqlil al-akl, di antara cara lainnya untuk mengurangi makan itu dengan cara ayyakul al-at'imah ad-dasimah. Dianjurkan untuk menyantap makanan yang berlemak. Kalau tadi itu berarti dahak yang pertama tadi dibahas ya. Ini makanan yang berlemak. Kalau alam tidak ada hubungannya lemak sama dahak sepertinya ya. Yang dianjurkan untuk makan makanan yang berlemak di sini. Terkait makanan berlemak itu ada sunnahnya ya. Ketika kita makan makanan yang berlemak, maka dianjurkan kita untuk berkumur-kumur dengan air. Ini salah satu sunnah al-mahjurah. Banyak sunnah yang ditinggalkan oleh orang zaman sekarang. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau minum susu, maka beliau kemudian berkumur-kumur. Ya, setelah beliau membaca doa, ada doanya membaca susu, minum susu. Ya, setelah minum susu dianjurkan doanya apa? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Doa minum susu setelah minum susu. Sahih hadisnya. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah susu kami ini dan tambahkanlah kami susu. Nah, maka setelah itu Nabi SAW kemudian berkumur-kumur. Sebagian sahabat kemudian bertanya, kenapa engkau berkumur-kumur wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena di sana terdapat ad-dasm tadi, terdapat lemak. Sehingga kata para ulama, dianjurkan kita untuk berkumur-kumur setelah kita memakan makanan yang terdapat lemaknya. Makanan-makanan yang terdapat lemaknya maka dianjurkan untuk berkumur-kumur dengan air putih. Ini sunnah ya. Siapa yang melakukannya dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW maka dia dapat pahala. Sehingga minum susu pun itu sunnah ya. Beberapa tahun yang lalu itu saya awal-awal saya kuliah itu ada artikel katanya tidak dianjurkan untuk minum susu sapi ya, zaman itu sempat beredar katanya ada salah seorang peneliti dari Amerika, dia dapat penghargaan karena kegigihan dia untuk memperjuangkan agar kita tidak minum susu sapi. Ya susu sapi ya untuk sapi katanya gitu ya, manusia ya minumnya susu ibunya ASI gitu ya, kan. Tapi kalau kita cek dengan sunnah Nabi SAW tidak demikian ya. Nabi SAW menganjurkan terdapat beberapa sunnah terkait susu ya. Ada doanya minum susu dan juga dianjurkan juga berkumur-kumur setelah minum susu. Susu apapun Nabi SAW ketika itu minum susu kalau tidak susu kambing ya susu unta ya, kalau tidak susu kambing susu unta ketika itu yang diminum. Kemudian mendahulukan memakan makanan yang lembut dan yang menimbulkan selera. Saya tanya sekarang, makan buah dulu apa makan berat terlebih dahulu? Makan utama kita nasi dan lauk ya, lauk dan daging, lalu ada buah. Yang dianjurkan itu makan nasi terlebih dahulu atau makan buah terlebih dahulu? Apa? Buah. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Dokteran. Ya, ilmu kedokteran memang terakhir menyimpulkan seperti itu ya. Oke. Berarti berkecocokan dengan Al-Quran. Kalau dari Al-Quran kita ambil faedah dari surat Al-Waqi'ah. Wa fakihatun mimma yashtahun wa lahmi tayrin mimma yatakhayyarun. Ya. Wa fakihatun mimma yashtahun. Ada yang apa ayatnya?
Intinya di dalam surah Al-Waqiah itu Allah mengisahkan tentang hidangannya penduduk surga. Hidangan penduduk surga. Lalu Allah menyebutkan yang pertama adalah buah-buahan, ya, buah-buahan. Baru setelah itu disajikan kepada mereka lahmi tayrin, yaitu daging burung. Disajikan kepada mereka daging burung. Maka sebagian ulama mengatakan berdasarkan ini dianjurkan kita itu urutannya makan buah terlebih dahulu baru makan daging. Ya, makan buah terlebih dahulu baru makan daging. Ya, kalau memang berkecocokan maka alhamdulillah, ya, berkecocokan dengan ilmu kedokteran sekarang. Sehingga sama di sini mendahulukan makanan-makanan yang lembut. Ya, Allah Taala mungkin bisa kita kiaskan dengan tadi makan buah terlebih dahulu baru makan makanan nasi dan ataupun daging. Dan juga wala yakulu ma'al ja'i, tidak makan bersama orang yang lapar. Illa iza kana lahu ghardun sahihun, kecuali ada alasan yang ada kebutuhan yang dibenarkan. Bi ay yataqawwa bihi 'ala siyam. Illa iza kana, di sana maksudnya boleh seseorang itu makan banyak, ya. Illanya kembali kepada makan sedikit, ya. Oke, boleh seseorang itu dia makan banyak jika memang ada tujuan yang dibenarkan, alasan yang dibenarkan. Misalnya apa? Ayyataqawwa bihi 'ala siyam. Dia ingin supaya kuat berpuasa. Dan kuat dia agar bisa kuat melakukan salat, atau dia kuat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, maka boleh dalam kondisi ini dia melakukannya. Ya, boleh makan banyak dalam kondisi demikian. Sehingga pada asalnya makan itu sedikit. Kalau tidak ada kebutuhan maka makan sedikit. Sehingga tadi sudah kita baca beberapa makanan yang dianjurkan oleh sebagian ulama. Tadi sudah kita baca tadi az-zabib, yaitu kismis. Tadi itu juga dipuji oleh Imam Zarnuji, dibawakan riwayat, yaitu buah delima. Sebagian ulama lagi juga mengatakan di antara yang bisa menguatkan hafalan yaitu madu. Ya, madu itu bisa menguatkan hafalan. Sehingga para penghafal Al-Qur'an itu dianjurkan untuk meminum madu. Dan yang paling jelas di sini adalah meminum air zam-zam, ya. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Ya, kata Nabi SAW, air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Kalau dia mau dijadikan obat, maka jadilah dia obat. Kalau dia diniatkan untuk mengenyangkan, maka dia akan mengenyangkan. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Makanya Imam Al-Hakim ketika dia ingin menyusun karyanya, ketika dia ingin menyusun bukunya, kitab dia, Imam Al-Hakim dia minum zam-zam terlebih dahulu. Dia minum zam-zam, kata Imam Hakim, syarabtu ma'a zamzama wa sa'altu Allah ayyurzuqani husna tasnif. Sebelum dia menulis dia bilang, saya minum zam-zam, dan saya sambil minum zam-zam saya meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada saya karya yang bagus. Maka Allah kabulkan. Ya, Al-Mustadrak karyanya Imam Hakim sampai zaman sekarang dimanfaatkan oleh orang lain, kaum muslimin. Dan banyak karya-karya beliau itu yang sangat bagus. Sebab beliau sebelum tadi menyusun, beliau minum zam-zam sambil berdoa. Ini tips yang lagi nyusun skripsi, ya, cari zam-zam. Alhamdulillah sekarang banyak orang jual zam-zam di Indonesia. Minum zam-zam terlebih dahulu, ya. Saya pribadi dulu waktu FAIFA itu ujian S3. Waktu ujian S3 itu memang saya sisakan air zam-zam itu ini untuk FAIFA nanti, sehingga saya bawa botol minum. Ketika ujian FAIFA itu saya bawa botol minum, saya ingat sekali. Sambil ujian saya minum ya. Diniatkan supaya diberikan kemudahan. Sampai kemudian hasilnya, demi Allah saya tidak pernah membayangkan ujian itu semudah itu. Sampai saya harus menggigit bibir saya, karena saya menahan tawa saking mudahnya ujian ketika itu. Ketika ujian S3 saya menggigit lidah saya supaya saya tidak ketawa kemudian malu nanti di depan penguji, ya. Karena saking mudahnya ujiannya.
Di antara nikmat Allah pada saya melalui tadi perantara Zam-Zam. Ya. Saya bawa Zam-Zam ke ruang ujian, saya minum. Ya Allah kabulkan, alhamdulillah. Maka ini juga di antara yang bisa dikonsumsi oleh para penuntut ilmu. Ya. Kita diberikan misalnya sulit untuk memahami satu bab tertentu, satu cabang ilmu tertentu, minum Zam-Zam dengan niat ya Allah mudahkan pemahamanku, bukakan pemahamanku atas ilmu ini. Baik, itu yang kita baca dari Ta'limul Muta'allim. Saya tambahkan karena masih ada waktu dari kitab Tazkiratus Sami', apa yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah terkait makanan di sini. Ya, sudah kita sampaikan. Yang pertama kata Ibnu Jama'ah, hendaknya seorang penuntut ilmu dia memakan makanan yang sedikit. Ya, syarat pertamanya adalah makanan halal, yang kedua adalah qadri yasir, jumlahnya sedikit saja. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma syabi'tu mundu 16 sana." Saya tidak pernah merasa kenyang selama 16 tahun. Ini perkataan Imam Syafi'i. Lalu kata Imam Ibnu Jama'ah, kenapa tidak perlu banyak makan seorang penuntut ilmu? Banyak makan bisa mengantarkan kepada banyak minum. Dan banyak minum itu bisa mengantarkan seorang itu kemudian dia mengantuk dan tumpul pikirannya. Pikirannya menjadi tumpul, tidak tajam lagi. Wa futurul hawas, ya, indranya juga tidak tajam. Wa kasul jisim, badannya menjadi malas. Ya, dan ini semua dibenci oleh syariat. Dan juga kata Ibnu Jama'ah, sebagaimana sudah kita baca, itu mengundang bahaya berupa penyakit orang yang banyak makan. Lalu kata Ibnu Jama'ah, tidak akan Anda dapati satu pun dari kalangan para imam dan kalangan para ulama yang mereka itu disifati dengan sifat banyak makan. Imam ini atau ulama ini terkenal karena banyak makan. Tidak ada satu pun yang kita bisa dapatkan demikian. Wala humida bihi, dan tidak ada pula ulama yang dia dipuji. Wah, ulama itu ulama yang bagus karena makannya banyak. Tidak akan didapati demikian. Lalu kata Ibnu Jama'ah, yang dipuji karena banyak makan itu adalah hewan ternak. Ya, karena memang itulah tugas dia. Semakin banyak dia makan, maka semakin dipuji, semakin senang pemiliknya. Adapun para ulama, para imam dan para wali, tidak ada satupun yang mereka itu dipuji karena banyak makan. Nah, lalu Imam Ibnu Jama'ah menyebutkan hendaknya para penuntut ilmu itu menjauhi makanan yang bisa menyebabkan ketumpulan pemikirannya. Pikirannya tidak menjadi tajam. Yang disebutkan di sini adalah tufahil hamid, cuka, ya. Di antaranya adalah cuka yang disebutkan oleh beliau. Dan juga makanan-makanan yang bisa menyebabkan dahak ataupun lendir, seperti banyak makan ikan dan juga banyak minum susu disebutkan di sini. Dan juga dianjurkan untuk memakan makanan yang bisa menyebabkan tajamnya pemikirannya. Wallahu alam, di sini disebutkan beberapa benda yang mungkin ma'ruf di zaman dulu seperti mustuqa, wallahu alam, seperti salah satu jenis rempah-rempah sepertinya. Akliz zabib, ya, makan kismis di pagi hari. Dan seterusnya, ya. Tapi ada catatan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap kitab Tazkiratus Sami'. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin,
Ini menurut ilmu kedokteran di zaman dulu, ya. Makanan-makanan yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah mengatakan semestinya ini dihindari, semestinya ini dimakan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini menurut ilmu kedokteran di zaman dulu, hendaknya kemudian di cross check dengan atau disesuaikan dengan ilmu kedokteran terbaru. Ya, intinya yang menjadi poin utamanya adalah kalau memang ada terbukti makanan tersebut bisa menyebabkan ketajaman pemikirannya, ya, hendaknya seorang penuntut ilmu dia bersemangat untuk mengkonsumsinya. Dan jika memang terbukti ini bisa menyebabkan pikirannya tumpul, lalu menyebabkan rasa malas dan seterusnya, hendaknya itu kemudian makanan seperti itu dijauhi. Wallahu ta'ala alam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Setelah ini kita tanya jawab jika ada pertanyaan yang masuk. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang masuk, saya tambahkan sedikit faedah terkait makanan. Tadi sudah kita bahas di awal, modal utama kita dalam menuntut ilmu adalah diantaranya waktu yang berkah. Ya, kita berupaya untuk mendapat waktu yang berkah. Lalu kita membahas soal makanan, dianjurkan untuk sedikit makan. Nah, lalu di antara tipsnya supaya kita itu cukup dengan makanan yang sedikit itu, kan kita diperintahkan untuk sedikit dulu. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau kita lapar? Gimana kalau nanti ternyata nutrisi kita tidak tercukupi? Maka jawabannya sama. Berupayalah untuk mendapatkan makanan yang berkah. Oke? Prinsipnya sama dengan waktu. Makanan yang berkah itu akan mencukupi orang yang memakannya meskipun jumlahnya sedikit. Cukup secara kuantitas dan cukup secara kualitas. Ini makanan yang berkah. Secara kuantitas maksudnya apa? Meskipun jumlah yang dia makan sedikit, dia merasa kenyang. Meskipun jumlah yang dia makan sedikit itu secara kualitas cukup nutrisi dia. Dan sebaliknya, makanan yang tidak berkah itu, sebanyak apapun orang itu memakannya, dia tidak akan merasa cukup. Dia tidak merasa kenyang dan tidak tercukupi nutrisinya. Dalilnya, kita lihat waktu makanan yang tidak diberkahi terlebih dahulu. Pernah pada suatu waktu sekelompok sahabat datang menemui Nabi SAW. Lalu mereka mengadu, kata mereka, "Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba." Coba perhatikan, kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami ini sudah makan, tapi kami tidak merasa kenyang." Ya, sudah makan tapi tidak merasa kenyang. Lalu kata Nabi SAW, "La'allakum taftarikun." Apakah kalian ketika makan itu bersendiri-sendiri, berpisah makannya? Lalu kata sahabat, "Na'am." Ya, iya, kami makannya sendiri-sendiri. Lalu kata Nabi SAW, "Fajtami'u ala ta'amikum wazkuru ismallahi alaihi yubarik lakum fi." Berkumpullah ketika kalian makan, lalu sebutlah nama Allah sebelum kalian makan, maksudnya baca bismillah sebelum makan. Yubarik lakum fi, maka Allah akan memberkahi makanan kalian itu. Nah, sehingga pelajarannya apa? Lihat bagaimana para sahabat makan tidak merasa kenyang. Lalu solusi yang diberikan oleh Nabi SAW apa? Bagaimana caranya supaya makanan itu diberkahi? Sehingga yang bisa kita simpulkan, kalau makanan tidak diberkahi, maka orang yang memakannya tidak merasa kenyang. Kalau makanan tidak diberkahi. Dan dari situ pula kita dapat pelajaran bagaimana caranya bisa mendapatkan makanan yang berkah. Tadi, di antaranya adalah makan bersama. Ya, makan bersama. Yang kedua adalah tadi membaca basmalah sebelum makan. Ini praktek kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu ya. Bulan Ramadan itu momen yang paling pas untuk makan bersama keluarga, terkhusus ketika sahur ya. Coba rasakan makan bersama ketika sahur, atau ketika kita makan bersama dan ketika kita makan sendiri. Coba saya tantang, coba perhatikan nanti di bulan Ramadan terkhusus akan berbeda hasilnya. Kalau kita makan bersama itu nanti karena makanan itu lebih diberkahi, rasanya itu berpuasa itu lebih kuat rasanya, ya, lebih bersemangat. Ini berpengaruh, ya, karena memang
janji Rasulullah SAW, ya janji Allah melalui Rasulullah SAW, orang yang makan bersama itu dia akan diberkahi makanannya. Kemudian yang kedua, tadi makanan yang diberkahi maka akan membuat orang yang memakannya itu cukup. Banyak dalilnya, di antara contohnya adalah air Zam-Zam. Ya, kata Nabi SAW, innaha mubarakah, innaha ta'amun tu'min. Zam-Zam itu adalah sesuatu yang diberkahi dan dia adalah makanan yang mengenyangkan. Makanan yang mengenyangkan, Zam-Zam itu. Sehingga itulah kenapa orang-orang yang haji dan umrah itu supaya tidak habis waktu bolak-balik ke hotel kan menunggu di Masjidil Haram. Berangkat ba'da zuhur, pulang ba'da isya biasanya. Ya. Atau ya dirapel beberapa salat. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menunggu waktu salat di Masjidil Haram ini? Minum Zam-Zam. Ya, minum Zam-Zam di Masjidil Haram, tidak merasa lapar. Cukup, tidak haus, tidak lapar. Itu contohnya. Makanan itu diberkahi seperti itu dampaknya. Ya. Kalau kita pikir apa sih air putih? Tapi kita merasa kenyang dengan itu. Tidak butuh makanan yang lainnya. Dan contohnya juga adalah makanan Nabi SAW. Ya. Apa sih yang dimakan oleh Nabi zaman dulu? Mayoritasnya apa? Kurma. Tinggal di Madinah, mayoritas makanannya adalah kurma. Terkadang makan roti, terkadang ada kuahnya, ada lemaknya. Terkadang, tapi ini terkadang. Mayoritasnya itu adalah kurma. Tapi lihat, yang dimakan kurma, Nabi SAW berapa kali sakit dalam hidup beliau? Berapa? 4? 2. Nabi SAW semasa hidup cuma pernah sakit 2 kali. Kalau dihubungkan dengan makanannya cuma kurma. Apa sebabnya? Karena makanan beliau itu diberkahi. Orang zaman sekarang Masya Allah makanannya ya, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna sekarang itu, apa lagi itu sekarang? Berimbang dan beragam dan berimbang ya. Intinya makanan sekarang itu kan dianjurkan untuk bervariasi sebanyak mungkin dan juga berimbang. Nah, belum lagi suplemennya segala macam kan, tapi penyakit itu bertambah banyak ya. Semakin sering orang sakit dan semakin banyak penyakitnya. Sehingga tadi tipsnya, kalau ada yang bertanya bagaimana caranya kita mengurangi makan kita, upayakan tingkatkan keberkahan dari makanan itu ya, tingkatkan keberkahan dari makanan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.